uji karbohidrat. Yang pertama, ada pipet, ada plat tetes, ada tahu, ada kentang, ada apel, ada gula pasir, ada margarin, ada nasi, ada larutan lugol, biskuit, pisang, terigu, dan putih telur rebus. Masukkan 1 sendok gula pasir dalam wadah, lalu tambahkan air secukupnya, lalu aduk hingga merata seperti menjadi air gula. Masukkan air secukupnya ke dalam terigu, lalu diaduk hingga merata seperti menjadi larutan terigu yang sangat pekat. Nah, ini bahan-bahan yang kita akan tumbuk dan yang kita akan uji coba. Dan ada larutan terigu yang sangat pekat dan ada larutan gula. Ada biskuit, ada pisang, ada kentang, ada tahu, ada telur putih rebus, ada apel, ada margarin, ada nasi, lalu kita haluskan. Nah, ini bahan yang telah kita haluskan, lalu masukkan ke dalam plat tetes, dan sudah tersedia larutan lugol yang akan diuji coba. Lalu ambil plat tetes, masukkan ke larutan lugol hingga penuh, lalu teteskan kepada margarin 2 tetes, nasi 2 tetes, tepung 2 tetes, gula 2 tetes, apel 2 tetes, kentang 2 tetes, tahu putih 2 tetes, biskuit 2 tetes, putih telur 2 tetes, pisang 2 tetes. Lalu kita diamkan beberapa menit agar terjadinya perubahan setelah dikasih larutan lugol. Dan ini setelah kita diamkan beberapa menit dan hasilnya pisang berubah warna karena mengandung karbohidrat. Biskuit berubah warna karena mengandung karbohidrat. Putih telur tidak berwarna karena tidak mengandung karbohidrat. Tahu putih tidak berwarna karena tidak mengandung karbohidrat. Kentang berwarna karena mengandung karbohidrat. Apel tidak berwarna karena tidak mengandung karbohidrat. Gula tidak berubah warna karena tidak mengandung karbohidrat. Tepung terigu berubah warna karena mengandung karbohidrat. Nasi berubah warna karena mengandung karbohidrat. Dan margarin tidak berwarna karena tidak mengandung karbohidrat. Dan ini hasil uji coba. Ini alat dan bahan uji coba protein. Pertama, ada daging ayam, tepung terigu, label, biuret, roti, susu, biskuit, telur putih rebus, tempe, gula, palet, dan pipet. Dan ini alat. Setelah kita larutkan tepung terigu dan gula pasir, lalu kita haluskan roti tawar, biskuit, telur putih rebus, daging ayam, tempe, dan susu.
Lalu setelah dihaluskan, kita taruh ke dalam plat tetes yang sudah tersediakan. Ada roti, tepung terigu, tempe, gula, telur, biskuit, daging ayam, susu. Lalu kita siapkan larutan bioret. Lalu masukkan pipet ke dalam larutan bioret sepenuhnya. Lalu teteskan ke tempe 2 tetes, gula 2 tetes, daging ayam 2 tetes, susu 2 tetes, biskuit 2 tetes, roti 2 tetes, tepung terigu 2 tetes, lalu telur 2 tetes. Lalu kita diamkan beberapa menit agar makanan tersebut berubah warna. Ini setelah didiamkan beberapa menit dan perubahannya, susu berubah menjadi warna ungu mengandung protein, ayam berubah warna mengandung protein, biskuit berubah warna mengandung protein, roti berubah warna mengandung protein, telur berubah warna mengandung protein, gula berubah warna tetapi mengandung glukosa, tempe berubah warna mengandung protein, tepung terigu memakai air mengandung protein, dan tepung terigu tanpa air mengandung protein. Dan ini hasilnya. Nah, ini alat dan bahan uji lemak. Yang pertama, ada minyak goreng, ada pepaya, ada air, ada senter, ada wortel, ada seledri, ada singkong, ada kemiri, ada biji jagung, ada margarin, ada kacang tanah, ada plat tetes, dan ada santan, lalu ada susu, dan ada sampul coklat. Sampul coklat yang diberi nama air dan minyak. Uji coba pertama, ada air dan ada minyak. Taruh air ke sampul coklat, ratakan, dan minyak ditaruh ke sampul coklat, lalu ratakan, lalu habis itu diamkan beberapa menit. Sampul coklat yang diberi nama wortel. Uji coba kedua, wortel. Ambil wortel secukupnya, lalu usapkan 10 kali ke sampul coklat agar kita mengetahui keluar tidaknya lemak di dalam wortel. Sampul coklat yang diberi nama kemiri. Uji ketiga, kemiri. Ambillah kemiri, lalu usapkan 10 kali ke sampul coklat dan tunggu apakah dia mengandung lemak atau tidak. Sampul coklat yang diberi nama margarin. Uji coba keempat, margarin. Margarin yang sudah dilelehkan lalu ditaruh ke sampul coklat dan diratakan sampai rata. Sampul coklat yang diberi nama singkong.
Uji kelima, ambil singkong secukupnya, lalu usapkan 10 kali ke sampul coklat dan tunggu hasilnya. Sampul coklat yang diberi nama seledri. Uji keenam yaitu seledri. Usapkan seledri ke sampul coklat 10 kali, menghasilkan lemak atau tidak. Sampul coklat yang diberi nama kacang tanah. Uji ketujuh yaitu kacang tanah. Usap-usap kacang tanah ke sampul coklat. Apakah dia mengandung lemak atau tidak? Sampul coklat yang diberi nama biji jagung. Uji ke-8, usap-usaplah biji jagung ke sampul coklat. Apakah biji jagung mengeluarkan lemak atau tidak? Sampul coklat yang diberi nama susu. Uji ke-9, ambillah susu secukupnya, lalu ratakan di sampul coklat dan kita diamkan. Sampul coklat yang diberi nama santan. Uji ke-10, santan. Taruh santan ke atas sampul coklat, lalu ratakan dan kita tunggu mengandung lemak atau tidak. Sampul coklat yang diberi nama pepaya. Uji ke-11, pepaya. Ambil pepaya secukupnya, lalu diusapkan 10 kali ke atas sampul coklat. Ini hasil air yang sudah didiamkan, lalu kita senter dan ternyata air tidak mengandung lemak. Minyak yang kita tunggu beberapa menit dan kita senterin, dia mengandung lemak. Wortel kita berikan senter dan dia tidak mengandung lemak. Kemiri yang sudah ditunggu beberapa lama dan disenteri, dia mengandung lemak. Margarin yang didiamkan beberapa menit lalu disenterkan dan dia mengandung lemak. Singkong yang kita diamkan beberapa menit lalu disenterkan dan singkong mengandung lemak. Biji jagung yang telah didiamkan dan kita senterkan dan dia mengandung lemak yang sangat sedikit. Seledri yang kita diamkan, ternyata seledri tidak mengandung lemak karena seledri mengandung klorofil hijau. Kacang tanah yang kita diamkan dan kita senterkan, kacang tanah ini mengandung lemak yang sangat banyak. Susu yang kita diamkan dan kita senterkan dan dia mengandung lemak yang sangat banyak. Santan juga kita diamkan beberapa menit dan kita senterkan dan santan mengandung lemak. Pepaya kita diamkan dan dia sebenarnya tidak mengandung lemak.